Perkenalkan, nama saya Fatia Pinkan Pitaloka, nomor presensi 13, kelas 11 MIPA 1. Saya Fidela Latifah, nomor presensi 14. Saya Friwasafa Herunisa, absen 15. Saya Giana Fali Wihatma, nomor presensi 16. Nama saya Cukup Widayanto, nomor absen 17. Nama saya Hana Zahra Tunisa, nomor presensi 18. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi berarti kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Tersedia merata di seluruh tanah air secara serasi seimbang tanpa meninggalkan ciri khas daerah, berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik secara potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Potensi kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Selain kekayaan alam, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya. Kedua hal tersebut yang nantinya akan menjadi modal yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya, yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 dan juga terdapat pada Pasal 4 Ayat 1. Yang kedua, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah yang mengembangkan ekonominya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, kekayaan wilayah, dan kebudayaan daerah. Tiap-tiap wilayah memiliki ciri khas wilayahnya tersendiri. Ciri khas tersebut dapat diekspresikan dalam upaya perkembangan ekonomi setiap daerah, seperti misalnya produk-produk kerajinan khas yang dapat diperjualbelikan. Setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kekayaan daerah dan mengembangkannya dalam perekonomian. Kemudian, poin perwujudan yang ketiga yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Indonesia memiliki pandangan khusus tentang perekonomian yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat yang pertama, yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa seharusnya sistem ekonomi di Indonesia tidak berbasis persaingan serta yang dilandasi oleh asas yang sangat individualis. Seharusnya sistem perekonomian di Indonesia dipahami sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sehingga dengan hal-hal tersebut diharapkan tidak akan terjadi ketidakadilan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, yang dapat menimbulkan kemiskinan, dan yang paling akhir tidak akan menimbulkan kelemahan bagi bangsa Indonesia. Itu tadi merupakan 3 perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Contoh poin A, pemanfaatan kekayaan wilayah Nusantara sebagai keperluan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia antara lain. 1. BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 Ayat 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN jumlahnya sangat banyak dan bekerja di berbagai sektor.
Contoh BUMN yang mengelola sumber daya alam pertambangan dan energi adalah PT Pertamina, PT Tambang Timah, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT PLN. Contoh BUMN yang mengelola perkebunan dan kesuburan tanah adalah PT Perkebunan Nusantara dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Contoh BUMN yang mengelola kelautan, pelabuhan, dan pelayaran adalah PT Pelabuhan Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Dan masih banyak lain BUMN yang bekerja di sektor lain. 2. Badan usaha milik swasta, BUMS, atau badan usaha-usaha lainnya yang didirikan untuk mengelola kekayaan wilayah Indonesia untuk menggerakkan laju perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia. Contoh poin B. Pengembangan ekonomi daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah, antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembangunan daerah Provinsi Aceh bergantung sesuai dengan kearifan dalam pengelolaan potensi ekonomi kekayaan daerahnya. Potensi yang dimiliki Aceh adalah potensi minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas alam tersebut merupakan ciri khas dari daerah Aceh yang digunakan sebagai pengembangan ekonomi daerah itu sendiri. 2. Produk-produk kesenian Bali. Bali adalah salah satu wilayah Nusantara yang memiliki budaya yang sangat kental. Produk kerajinan yang diciptakan tidak terlepas dari ciri khas daerah tersebut, seperti patung-patung, lukisan, maupun kerajinan lainnya. Hasil kerajinan tersebut diperjualbelikan untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah Bali. 3. Pengembangan ekonomi dalam sektor pariwisata. Pariwisata dan hiburan merupakan salah satu bentuk pengembangan ekonomi suatu daerah dengan menarik wisatawan untuk berkunjung dan menambah pendapatan suatu daerah. Setiap daerah memiliki lokasi-lokasi pariwisata tertentu dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Contoh poin C. Perekonomian berdasar asas kekeluargaan bagi kemakmuran rakyat adalah koperasi. Koperasi berasal dari kata ko yang berarti bersama dan operare yang berarti bekerja atau berkarya. Unsur dasar pengertian koperasi sudah terlihat dari kata dasarnya. Koperasi berarti kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Dengan demikian, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mengandung 3 makna. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa yang harus dimanfaatkan untuk dikelola dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari secara merata. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa menghilangkan ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam mengembangkan perekonomiannya. Yang ketiga atau yang terakhir, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat.